Selamat datang di channel. Kamu tanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita dapat belajar dengan efektif. Nah, karena banyak sekali tips-tips belajar, jadi ini akan dibagi dalam beberapa video. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas hal pertama yang kalian harus ketahui sebelum kalian bisa belajar dengan maksimal. Kenapa sih hal ini penting banget? Poinnya itu satu, karena tiap orang cara belajarnya itu beda-beda. Terus, kita tentunya harus tahu dong cara belajar mana yang paling pas dengan kita agar proses pembelajaran kita bisa menjadi jauh lebih efektif. Jadi, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Karena cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Maksudnya itu kayak gimana sih? Jadi, secara garis besar, tiap orang memiliki tipe pembelajaran masing-masing. Ada yang cepat misalnya ketika dia menonton video seperti ini, ada juga yang harus membaca dalam sepi, ada juga yang terkadang misalnya bacanya harus sambil mengeluarkan suara, jadi agak teriak gitu. Kalian tentunya nyadar hal-hal kayak gitu kan? Nah, itu karena kita sebagai manusia ada beberapa tipe. Secara umum, ada 3 cara bagaimana seseorang bisa menyerap suatu informasi. Yang pertama adalah orang visual, atau orang yang dengan sangat cepat belajar melalui penglihatan. Lalu yang kedua adalah orang tipe auditory, atau orang yang cepat belajar melalui mendengar. Dan yang ketiga adalah orang kinestetik, yaitu orang yang harus belajar dengan menggunakan media gerak. Pada umumnya kita terbagi di antara di antara 3 metode tersebut. Jadi tiap orang memang beda-beda, tapi tentunya tidak absolut. Maksudnya tidak mungkin saya hanya belajar dengan cara visual saja misalnya. Tetapi tiap orang mempunyai kecenderungan bahwa mereka akan lebih efektif dengan salah satu hal tersebut. Mengapa kita harus tahu kita tipe yang mana? Karena dengan mengetahui cara belajar yang paling cocok, itu akan sangat menguntungkan kita. Kakak sendiri contohnya itu orangnya sangat visual. Karena itu kakak lebih senang membaca atau membuat ilustrasi gambar supaya informasi yang ingin diserap atau apa yang ingin dipelajari itu lebih mudah dipelajari. Tapi teman-teman tentunya ada yang lebih suka misalnya dijelaskan dengan cara yang lain. Misalnya ada yang lebih suka dijelaskan dengan cara dijelaskan secara langsung oleh temannya. Berarti dengan seperti itu dia tipikal auditory. Beda-beda kan dari 2 ini saja. Jadi kira-kira kalian sendiri masuk yang mana? Karena itu kita akan membahas satu persatu tipe ini. Sekarang kita mulai dari tipe yang pertama, yaitu visual. Ciri-cirinya apa aja sih anak visual ini? Ciri-cirinya adalah kalian gampang mengingat sesuatu dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau kalian melihat gambarnya misalnya, kalian akan lebih mudah mengerti mengenai hal itu dibanding orang menjelaskan secara langsung sama kalian. Lalu ciri berikutnya adalah senang membaca daripada dibacakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah senang menggambar atau mengilustrasikan sesuatu di dalam kertas. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai ciri-ciri seperti itu, cara belajar seperti apa yang paling cocok untuk kalian sebagai anak visual? Yang pertama tentunya belajar dari gambar atau buku yang banyak menggunakan gambarnya, atau belajar dari video yang menarik. Lalu berikutnya adalah kalian harus menggunakan pulpen berwarna-warni saat mencatat. Karena itu akan memudahkan kalian untuk mengerti dan mengingat materi apa yang sedang kalian coba pelajari. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya ini saran saya untuk semua tipe sih, cuman ini akan sangat
sangat efektif untuk anak visual, yaitu membuat mind map. Jadi kalau misalnya kalian ingin memahami sesuatu, kalian bisa membuat mind map-nya terlebih dahulu, supaya kalian bisa memahami alur logika dan hubungan antar variabel yang ingin kalian pelajari. Lalu tipe kedua adalah tipe auditory. Lalu ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama adalah mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar dibanding apa yang dilihat. Lalu yang kedua adalah senang mendengarkan tentunya. Lalu yang ketiga adalah kalian sangat mudah terganggu atau terdistraksi oleh keramaian. Jadi kalau misalnya agak ramai gitu, kalian udah sulit sekali berkonsentrasi. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah ketika kalian membaca, kalian mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir kalian. Nah, itu adalah ciri-ciri dari auditory. Lalu cara belajar yang cocok untuk anak-anak auditory itu seperti apa ya? Yang pertama adalah mendengarkan musik yang disukai. Jadi sambil belajar, kalian bisa mendengarkan musik. Jadi walaupun secara umum banyak orang menyangka bahwa semua orang itu senang belajar dengan sambil mendengarkan musik, sebenarnya itu nggak benar sih. Termasuk saya pun sebenarnya kurang cocok kalau belajar sambil mendengarkan musik. Tapi untuk orang auditory ini sangat-sangat cocok. Lalu berikutnya adalah merekam ketika guru mengajar, lalu didengarkan kembali. Tentunya dengan seizin gurunya ya. Lalu berikutnya, apabila membaca buku, diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat dan memahami. Lalu yang cara belajar berikutnya adalah mendengarkan materi yang diajarkan guru pada saat di kelas dengan seksama, lalu belajar dengan mendiskusikannya bersama teman. Karena suka ada tuh orang yang nampak jarang belajar misalnya, tetapi dia di kelas sangat berkonsentrasi dan dia ngerti-ngerti aja langsung, tidak perlu diulang. Lalu berikutnya adalah tipe terakhir, yaitu anak kinestetik. Ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama adalah mereka senang belajar dengan langsung praktik. Jadi dibanding ada yang menjelaskan teorinya terlebih dahulu misalnya, mereka sangat senang apabila pembelajarannya itu sambil praktik. Lalu yang berikutnya adalah mereka kadang susah menulis tetapi lebih suka untuk bercerita. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah suka dengan aktivitas yang menggunakan gerakan badan seperti misalnya olahraga atau menari. Lalu mereka sangat baik dalam memahami informasi atau menghafal dengan cara berjalan atau melihat langsung. Lalu cara belajarnya untuk anak kinestetik ini seperti apa sih? Yang pertama tentunya setelah misalnya kalian mendapatkan materi atau setelah belajar, bila memungkinkan langsung dipraktikkan saja. Berikutnya adalah kalian harus belajar sambil beraktivitas yang bergerak. Misalnya berjalan atau sesederhana sambil menjentikan jari misalnya. Lalu yang berikutnya adalah kalian bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran secara langsung. Dengan kehadiran kalian langsung di sana, kalian tentunya akan jauh-jauh lebih mudah memahaminya. Lalu setelah mengetahui kita tipe yang mana, apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita harus belajar sesuai dengan tipe kecenderungan yang mana. Dan seperti yang sempat kakak bilang, kita tidak mutlak harus selalu melakukan hal tersebut, tetapi idealnya sesering mungkin kalian harus memprioritaskan cara belajar kalian. Misal nih, kakak tidak terlalu nyaman kalau misalnya belajar langsung berdiskusi dengan teman sekelompok.
kakak butuh waktu sendiri untuk mencoret-coret sendiri, untuk membuat ilustrasi sendiri. Makanya apa yang kakak lakukan adalah di rumah sendiri membuat coret-coretan sendiri, seperti membuat mind map misalnya. Yang belum tahu bisa googling, tapi mungkin nanti juga akan dijelaskan sih bagaimana cara membuat mind map yang bagus. Lalu apabila kakak sudah memahaminya dengan cara yang kakak tahu, yaitu dengan berbau visual, baru deh datang dan ke kerja kelompok lalu berdiskusi bersama. Di situ hasilnya akan jauh-jauh lebih efektif dibanding dengan langsung kerja kelompok misalnya. Kenapa? Karena kakak tahu cara belajar paling bagus bagi kakak adalah tidak langsung mendengarkan penjelasan orang lain seperti anak-anak auditori, tetapi harus membuat sesuatu yang berbau visual terlebih dahulu. Jadi intinya adalah kenali diri kamu sendiri di antara 3 hal tadi yang paling mendekat yang mana, lalu efektifkan dan prioritaskan cara belajar tersebut. Dengan hal ini saja, ini akan membuat cara pembelajaran kalian lebih efektif. Nah, untuk kali ini mungkin ini dulu saja, tetapi kedepannya akan lebih banyak tips-tips cara belajar yang tentunya berdasarkan banyak riset dan juga pengalaman kakak sendiri. Jika kalian merasa bermanfaat video ini, kalian boleh di-share ke rekan-rekan kalian di sosial media, lalu jangan lupa like dan juga di-subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.